البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ushul Sunnah karya al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih. Kata beliau, setelah beliau menjelaskan tentang beriman terhadap takdir, itu hukumnya adalah wajib dan termasuk daripada rukun iman yang 6. Kata beliau berikutnya, wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalik wa uhkima lah fa 'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lah. Kata beliau, maka barang siapa yang tidak tahu tafsiran hadis dan akalnya belum sampai untuk memahaminya, maka sungguh telah cukup baginya. Cukup apa? Cukup mengimani. Nah, tidak perlu menolak, itu maksudnya. Wa uqimalah, dan telah tetap untuknya, nah, tetap dalam artian hadisnya sahih, kemudian ada di hadapannya, walaupun dia belum tahu tafsiran hadisnya, penjelasannya kayak apa, paham ya, dan akalnya belum mampu untuk memahaminya, tapi hadisnya sahih, fa alaihi al-imanu bih wa taslimu lah. Maka wajib atasnya mengimani dengannya dan tunduk serta pasrah terhadapnya. Mafhum? Jadi hadis itu kalau sahih barakallahu fiik diambil, walaupun dia belum paham. Walaupun dia belum paham, walaupun akalnya itu belum mampu untuk memahaminya, tapi hadisnya sahih diambil. Nah, makanya al-Imam barakallahu fiik, atau a'immatul arba'ah, imam yang 4, itu ma'rufnya ucapan mereka adalah idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah apa? Itulah apa? Ajaranku atau pedomanku atau metodeku atau keyakinanku. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Landasan pokoknya yang dijadikan sandaran dalam beragama itu adalah dalil yang sahih, hadis yang sahih. Nah, kadang orang bisa baca tapi belum paham maknanya, akalnya belum mampu untuk memahaminya, tapi hadisnya sahih, sami'na wa ta'na. Kata beliau, misal seperti hadis as-sadiq al-masduq. Nah, ini masyhur ya, seperti hadis as-sadiq al-masduq, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seputar apa? Nah, tahapan-tahapan penciptaan manusia, yang sudah kita lewati bersama dan antum pernah mendengarnya. Nah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur ucapannya dan dibenarkan ucapannya. Yaitu hadis yang panjang tentang penciptaan manusia, bahwasanya manusia di awal permulaan tercipta dari segumpal apa? Atau setetes air mani. Kemudian 40 hari pertama dalam kondisi demikian. 40 hari berikutnya sudah berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Nah, totalnya sudah 120 hari. Kurang lebihnya 4 bulan terbentuklah janin di situ. Berwujud manusia. Di saat itulah diciptakan apa? Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk apa? Nah, barakallahu fiik, yu'marul malak bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Syaqiyun am sa'idun. Nah, artinya apa? Di saat tersebut ketika sudah berbentuk janin, sudah berbentuk seperti manusia, barakallahu fiik, berbentuk manusia, kemudian barakallahu fiik, kalau telah mengutus malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya dan akhir hidup dia, apakah huwa sa'idun am huwa
syaqiyun, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Itu maksudnya hadis as-sadiqul masduq. Nah, wa mislu ma kana mislu fil qada wal qadar, dan seperti apa yang semisalnya di dalam masalah hadis al-qada wal qadar, seputar takdir. Hadis seputar takdir wajib kita mengimaninya. Nah, karena apa? Karena beriman terhadap takdir merupakan rukun iman yang 6. Kemudian kata beliau wa misl ahadits ar-ru'yah kulliha, dan juga seperti hadis-hadis seputar ru'yah semuanya. Ru'yah di sini maksudnya adalah hadis yang menjelaskan tentang Allah Taala bisa dilihat. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti dari kiamat. Disebutkan oleh para ulama, ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya manusia nanti akan bisa melihat Rabb-nya di 2 tempat. Pertama di ursatul qiyamah, yaitu pada mahsyar, di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua adalah fil jannah, di surga. Nah di sini hadis ru'yah banyak orang yang mengingkarinya. Banyak orang yang mengingkarinya, kemudian menolaknya dan bahkan tidak beriman dengannya. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib untuk mengimani hadis seputar ru'yah. Di antara hadis yang sahih, yaitu para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apa kita melihat Rabb kita nanti dari kiamat? Coba, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita nanti bisa melihat Rabb kita di hari kiamat? Kemudian beliau alaihi wasallam bertanya, hal tudammuna aw tudarruna fi ru'yatis syams laisa duna as-sahab? Apakah membahayakan kalian? Apakah kalian perlu berhimpit-himpitan, berdesak-desakan ketika melihat matahari tidak ada apa? Tidak ada awan sedikit pun, maksudnya terang benderang? Qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Apakah kalian merasa berbahaya atau sedang membahayakan kalian? Atau dalam riwayat yang lain tudamuna, apa kalian perlu berdesak-desakan, berhimpit-himpitan ketika melihat bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kadzalik. Nah, dalam riwayat lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nah, artinya apa? Artinya sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Para ulama telah menjelaskan ar-ru'ya bil ru'ya lal mar'u bil mar'i. Ar-ru'yatu bil ru'ya lal mar'u bil mar'i. Maksudnya cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan Allah Taala seperti bulan. Dipahami baik-baik ini ya. Nah, sesungguhnya kalian akan melihat Allah Taala seperti kalian melihat bulan ini, bukan Allah Taala seperti bulan. Tapi cara melihatnya yaitu dengan tenang, tentram, tidak antrian, tidak berhimpit-himpitan, tidak bersak-sakan, paham ya? Dilihat dari manapun bisa. Itu maksudnya. Makanya kaidahnya ar-ru'yatu bir-ru'ya lal mar'u bil mar'i. Mafhum? Jadi cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah seperti zat bulan. Mafhum? Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum, wa in nabbat an asma', walaupun pendengaran ini menolaknya. Coba lihat. Nah, tidak menerimanya. Nah, tidak tunduk terhadapnya. Tapi karena itu sahih, harus kita mengimaninya. Mafhum? Jadi, wa in nabbat an asma', walaupun pendengaran ini enggak menerimanya. Walaupun manusia tidak menerimanya. Nah, tapi karena itu sahih, maka kita wajib beriman dengannya. Wastauhash, wastauhash minhal mustami', walaupun orang yang mendengar itu merasa ngeri, merasa heran, merasa aneh, tapi kalau karena itu sahih tetap diterima. Sami'na wa ta'na. Kadang kan seperti itu, orang melihat hadis kok kayak aneh ya, rasanya enggak sreg, rasanya tidak cocok misalkan, karena itu semuanya mainnya logika. Kalau logika barakallahu fiik, itu kalau belum tunduk dengan dalil seperti itu keadaannya. Tapi tundukkan logika, tundukkan akal dengan dalil sehingga tenang pikirannya, tentram hatinya. Apa kata beliau? Wa innama 'alaihi imanu biha, ya kan? Akan tapi wajib atasnya beriman dengannya. Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah keyakinanku. Nah, barakallahu fiik. Makanya para ulama telah memberikan himbauan dan juga motivasi agar kita itu punya hafalan. Setelah menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Jangan bermodalkan apa instan. Kalau instan itu instan itu sesuatu yang jadi. Sesuatu yang jadi itu kadang ada dimodifikasi, ada tambahan, ada pengurangan, kita enggak tahu. Tapi kalau antum atau kita menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, punya hafalan, paham terhadap Al-Qur'an,
paham terhadap as-sunnah, tenang sudah pikirannya. Kenapa? Karena ketika dia berhujjah pun tahu. Ketika dia berargumen pun tahu dia. Ketika dia misalkan mengeluarkan dalil pun tahu karena hafal. Tapi zaman sekarang orang lebih cenderung memilih instan. Pilih udah jadi langsung itu. Enggak mau menempuh, enggak mau mencari, enggak mau menghafal. Itu keliru. Nah, kenapa demikian? Karena para imam terdahulu pun mereka menghafal. Dan dengan hafalan tenang, karena kadang tulisan, catatan itu bisa hilang, ya enggak? Bisa termakan oleh hewan-hewan atau semisalnya. Tapi kalau hafalan, masya Allah. Makanya ada ungkapan al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam dada, hafalan, bukan semata-mata yang ada dalam catatan. Tapi catatan perlu juga. Kadang-kadang untuk mengikat ilmu tersebut. Makanya ada ungkapan qayyidil ilma bil kitabah wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Apa-apa yang akan ditulis diikat, maka dia akan qarra, menetap. Dan apa-apa yang tidak ditulis, maka akan lari. Itulah yang namanya ilmu, barakallahu fiik. Sampai-sampai ada ungkapan para ulama, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Lihat itu. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Orang kuat argumennya, kuat dalilnya karena dia punya hafalan. Tapi zaman sekarang kan modelnya mereka pengennya apa? Pengennya yang instan, yang sudah jadi, sudah ada medsos, media sosial. Bergurunya bukan kepada syekh wala ustaz, bergurunya kepada syekh al-allamah Google. Nah itu. Nah, kalau udah berguru dengan Google, hati-hati. Karena Google, barakallahu fiik, itu kan pikiran manusia. Bisa dimodifikasi, bisa juga barakallahu fiik, diubah-ubah. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah dua-duanya maksum. Al-Qur'an was Sunnah dua-duanya apa? Maksum, tidak akan pernah ada barakallahu fiik, kerancuan atau keraguan dalamnya. Insyaallah bidzin azza wajal, dengan Al-Qur'an Sunnah orang pun akan tenang pikirannya dan tentram hatinya dalam menghadapi dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang mereka tidak mau lagi barakallahu hadir di majelis ilmu, tidak mau menghafal Al-Qur'an, tidak mau menghafal As-Sunnah. Mereka hanya bermodalkan internet, bermodalkan kuota, bermodalkan barakallahu fikum HP Android yang semisalnya. Tidak, itu hanya sarana saja. Kenapa demikian? Karena kalau ilmunya berada di internet, itu ketika internet mati, nggak ada kuotanya, nggak ada pulsanya, sinyal melemah, bingung dia. Tafadhal Ustaz, afan pulsanya habis, afan kuotanya habis, nggak bisa apa-apa dia. Tapi kalau dia punya hafalan Al-Qur'an Sunnah, kalau Allah kalau Rasul ala tul, langsungan dia. Surah apa? Muhadarah, khutbah langsung karena punya hafalan. Jadi pentingnya hafalan situ, barakallahu fiik, pentingnya hafalan. Barakallahu fiik, di kapan atau kapanpun, saat apapun dia dibutuhkan, dia punya hafalan. Makanya menghafal itu sangat ditekankan, barakallahu fiik, apalagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat. Banyak orang-orang yang pengennya mereka ingin mendapatkan ilmu yang instan yang sudah jadi. Tidak mau melihat prosesnya, tidak mau juga menempuh perjalanannya, tapi pengennya yang instan. Instan itu bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi, dikasih campuran-campuran. Tapi kalau kita langsung merujuk pada asalnya Al-Qur'an was Sunnah, dia punya hafalan dari Al-Qur'an, punya hafalan dari As-Sunnah, insyaallah barakallahu fiik lebih selamat. Mafhum? Jangan pernah menjadi dai karbitan. Dai karbitan itu dai yang dia jadi itu secara mendadak. Antum tahu pisang? Pisang itu kalau belum saatnya matang di karbit, itu memang matang. Rasanya lain. Dengan apa? Dengan yang matang di pohon. Lain atau tidak? Ya, kalau antum lihat pisang yang matang di pohon, manis enggak biasanya? Manis. Hewan-hewan pun rebutan, ya enggak? Pengen memakan pisang yang matang di pohon tadi itu. Beda kalau pisang matang di karbit. Kalaupun manis, enggak terlalu manis dia. Itu terlalu panas karbitnya, bisa konslet itu, bisa gosong. Paham ya? Maksudnya bagaimana para konflik? Maksudnya jangan sampai kita menjadi dai jadi-jadian hanya di medsos, media sosial, hanya di internet. Kalau di internet semua pertanyaan dijawab sama dia, seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau internet mati, kuota habis, sinyal nggak ada, diam 1000 bahasa. Allahul musta'an. Jangan ya. Barakallahu fiik, pastikan gunakan HP Android atau misalnya hanya untuk sarana,
hanya untuk sarana, untuk membantu saja. Nah, barakallahu fiik di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hafalan harus pastikan kita punya hafalan walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah. Namanya al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok misalnya. Paham ya? Karena ilmu itu barakallahu fiik, kalau kita telusuri, itu ilmu itu sangat banyak sekali. Enggak mungkin antum hidup 1000 tahun bisa mendapatkan semua ilmu. Enggak mungkin. Ilmu itu sangat luas sekali barakallahu fiik. Antum lihat, Masya Allah si fulan, Ustaz fulan, Masya Allah ilmunya luar biasa. Ada yang lebih berilmu lagi. Jangan merasa dia yang nomor 1 paling top, itu enggak. Di atasnya masih ada lagi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada yang berilmu lagi. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Ada pantun sangat bagus barakallahu fiik mengenai ilmu. Disebutkan oleh para ulama dan sering dinukilkan oleh para asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pantunnya? Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kaba'ri zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Ana ulangi lagi barakallahu fiik, pantunnya bagus sekali itu. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai semua ilmu walaupun duduk 1000 tahun, bayangkan. Duduk 1000 tahun enggak tanggung-tanggung ini ya. 1000 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu duduk bermajelis mencari ilmu, enggak akan bisa menguasai semua ilmu, enggak akan bisa. Nah, kemudian si penyair tersebut mengatakan, innamal ilmu kabahar zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas, bagaikan samudra, lautan yang sangat luas. Banyak tidak? Banyak. Kemudian penyair tersebut menasihatkan, fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Ambillah dari ilmu-ilmu yang banyak itu yang paling bagusnya. Ilmu yang paling bagus ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu tauhid. Nah, barakallahu fiik. Berarti menunjukkan ilmu sangat banyak sekali ya. Tidak bisa kita dapatkan semuanya. Makanya ketika antum atau kita sudah punya ilmu, jangan pernah sombong barakallahu fiik. Wah, anak paling nomor 1, paling hebat atau semisal, jangan. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi ternyata. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kata beliau, wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan hendaknya seseorang jangan menolak sedikit pun dari as-sunnah, satu huruf saja jangan. Lihat ini. Menolak as-sunnah satu huruf saja jangan. Karena ancamannya berat. As-sunnah, nah barakallahu fiik, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita nolak satu saja, itu ancamannya berat barakallahu fiik. Berarti kita menyelisih apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebutkan dalam Al-Quranul Karim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu berhati-hati. Kenapa? Akan ditimpa padanya suatu fitnah, bala, petaka, bencana, atau timpa padanya adzab yang pedih. Bayangkan. Ini sebutkan bagus sekali, wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan hendaknya tidak menolak satu huruf saja jangan. Paham ya? Kalau datang dengan sunnah sami'na wa ta'na, antum belum mampu untuk mengamalkannya, jangan menolaknya. Cukup mengatakan, walhamdulillah hadis sahih, kita mengimani, semoga kedepannya bisa mengamalkannya gitu. Kalau menolak jangan. Kalau menolak jangan. Nah, barakallahu fi. Kemudian ancaman berikutnya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, kalau sudah datang penjelasan dari Al-Quran atau As-Sunnah, paham ya? Nah, jangan pernah mencari pilihan yang lain. Wah, ini gak cocok ini, kalau menurut ana seperti ini. Wah, ini gak cocok, logika ini, gak mungkin kita amalkan, gak mungkin untuk kita amalkan di zaman sekarang. Jangan. Kalau itu datang dari Al-Quran, datang dari As-Sunnah, ketetapan Allah dan Rasulnya sami'na wa ta'ana. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini maksiat, ini taat, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Enggak layak, enggak pantas mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu enggak pantas ya. Jadi kalau udah datang dalil, nah barakallahu fik sami'na wa ata'na.
Nah, wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal iyad billah. Ancaman berikutnya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang menyelisih Rasul, menentang Rasul, setelah apa? Setelah nampak padanya petunjuk, lihat. Sudah datang dalil di hadapannya malah nolak, bantah, buangkan, ngeyel. Wah, nyari alasan-alasan, pergi sana kemari umroh berkali-kali, tanya kepada para masyayikh untuk mencari pembenaran yang dia cari, bukan kebenaran. Keliru. Kalau mencari pembenaran jelas keliru. Untuk membenarkan hawa nafsunya, membenarkan pendapat yang batil itu keliru, tapi carilah kebenaran. Kalau antum atau kita mencari kebenaran dimanapun berada dapat insyaallah. Tapi kalau mencari pembenaran sangat keliru. Mafhum? Nah, sekedar contoh saja. Jadi yang namanya kalau udah ada dalil di hadapannya, petunjuk di hadapannya, jangan pernah menyelisihi. Jangan pernah berpaling dari petunjuk tersebut. Apa ancaman tadi? Ancamannya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang petunjuk jelas di hadapannya, dia malah menyelisihinya. Paham ya? Akhirnya apa? Kemudian dia malah menempuh jalannya selain jalan kaum mukminin. Menempuh jalan apa? Kebatilan. Menempuh jalan kesyirikan. Menempuh jalan kebid'ahan. Apa yang terjadi? Kata Allah Ta'ala, kami berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling. Kemudian kami campakkan dia ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Wal iyad billah. Ikhwani fid din, azza jazakumullah barakallahu fikum. Jadi kalau datang as-sunnah di hadapan kita, sami'na wa ata'na, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah bawa untuk kalian ambillah, dan apa saja yang Rasul larang tinggalkanlah. Kemudian jelaskan juga dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu? Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Artinya apa? Apa-apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan dari kalian kerjakanlah semampu kalian. Ikhwani fid din, azza jazakumullah barakallahu fikum. Bukti cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mengikutinya, bukan menyelisihinya. Sampai-sampai Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian, katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa maksudnya? Ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah telah mencintai kalian. Jadi cinta itu buktikan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar ucapan. Banyak kan zaman sekarang banyak slogan kan? Mobil belakang ada stikernya RII, paham ya? Sepatunya stiker Roja TV, sepatunya Yufi TV, kaos banyak sablonannya, depan Salafi, belakang Sunni. Tapi apa? Open donasi, penggalangan dana, kemudian ngenceng di pinggir jalan, minta-minta ngemis atas nama dakwah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wabi rahmatullahi alaih, dalam kitab Damul Masalah kata beliau, jam'ut tabarru'at laysat min simati ahlus sunnah. Jam'ut tabarru'at laysat min simati ahlus sunnah. Mengumpulkan dana open donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Makanya jangan terkecoh ya, jangan tertipu. Berjubah berjenggot tapi apa? Minta-minta di pinggir jalan. Untuk bangun pondok katanya, target 2M katanya, Allahul musta'an. Malu-maluin barakallahu fi. Nah, kalau enggak mampu sabar, jangan takallufan, itu alasannya itu kan. Ada pun lafaz man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, niscaya Allah telah bangunkan bagi dia rumah di surga. Itu bukan berarti minta-minta. Kalau dia mampu punya harta lebih bangun masjid, silakan. Kalau enggak mampu ya sabar. Selesai kan? Takalluf haram. Minta-minta pendonasi, penggalangan dana untuk bangun masjid misalkan, jangan. Itu bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta walaupun sederhana pun enggak masalah itu. Yang penting jangan minta-minta. Paham ya? Jadi minta-minta, mengemis atas nama dakwah, bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat, slogan enggak dianggap. Tapi qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Dan kalau di Jawa sana banyak orang-orang yang katanya cinta Allah, cinta Rasul, sampai punya jaket khusus Jamura belakang. Jamura, Jamaah Muji Rasul. Jamaah Muji Rasul. Tapi amalan bid'ah yang dia laksanakan.
Paham ya? Nah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap malam Jumat Kliwon. Paham ya? Berapa kali, sekian kali, 1000 kali, 100 kali. Enggak ada dalilnya. Katanya jangan muji Rasul, mana mujinya? Paham ya? Kalau memuji Rasul, nah barakallahu cinta Rasul, buktikan dengan apa? Ittiba, mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar omong kosong. Kalau omong kosong sih katanya apa? Omkos kan, omong kosong. Disebutkan dalam pantun barakallahu fik, pantunnya bagus sekali pantunnya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur dan benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai dengan orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Seperti itu. Jadi kalau cinta Allah, cinta Rasul, taati. Bukan sekedar ucapan saja. Allahul musta'an. Naam. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Kata beliau, wa alla yudda minha harfan wahidan. Wa nam wa khairuha min al-ahadits al-ma'surat an-siqat, dan jangan pula menolak yang selainnya berupa hadis-hadis yang telah datang dari perawi-perawi yang siqah. Perawi yang siqah kalau dilihat dalam ilmu mustalah barakallahu fik termasuk ciri khas perawi hadis yang sahih. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai perawi haddatsana fulan bin fulan siqah, udah. Itu termasuk ciri khas. Nah barakallahu fik perawi tersebut adalah apa? Yang meriwayatkan hadis yang sahih. Nah, tapi kalau haddatsana fulan bin fulan kadzdzab, atau munkarul hadis, atau nah barakallahu dajjal. Ada loh dajjal. Dajjal maksudnya kadzdzab maksudnya. Nah barakallahu fiik itu berarti tidak ciri khas hadis dhaif. Nah kata beliau, dan hendaknya tidak menolak selain itu juga, selain as-sunnah tersebut, hadis-hadis yang lain yang datang dari perawi-perawi thiqah, maksudnya enggak boleh menolak hadis sahih. Nah, karena apa? Karena hadis yang sahih kita wajib mengimaninya. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah apa? Adalah keyakinanku. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah, wa alla yukhasim ahadan wa la yunadiruh, penting ini, wa la yata'allamul jidal, dan hendaknya tidak mendebat seorang pun, dan juga tidak mengajak apa? Nah barakallahu fiik, berdebat. Yukhasim memusuhi ya, dan hendaknya dia tidak memusuhi seorang pun dan tidak mendebatnya. Wa la yata'allamul jidal, dan tidak mempelajari perdebatan. Hukum asalnya debat itu asalnya tercela aslinya. Tapi kalau harus debat, pastikan perdebatan itu apa? Dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Bagaimana perdebatan yang baik kemarin? Perdebatan yang baik itu yang ada ujungnya. Ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa yang kedua? Perdebatan yang baik itu perdebatan dalam rangka untuk apa kemarin? Idharul haqqi wa ibtalul batil. Untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Tapi kalau nggak harus debat, nggak usah debat. Banyak debat itu bikin kepala pusing. Kadang orang sudah yakin di atas al-haq, karena debat kalah, bingung dia. Akhirnya apa? Meninggalkan al-haq. Makanya disebutkan dalam hadis yang kemarin kita lewati. Hadisnya siapa kemarin? Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat, lihat, menjadi sesat yang semula berada di atas petunjuk, melainkan apa sebabnya? Karena didatangi pintu perdebatan. Debat, malah bingung, akhirnya dia berpikir jangan-jangan yang benar itu dia. Akhirnya dia enggak yakin lagi di atas al-haq. Lihat, perdebatan barakallahu fi, kalau tidak mengharuskan enggak usah. Paham? Nah, kalau tidak mengharuskan enggak usah berdebat. Lihat nih, wa alla yukhasim adan, dan hendaknya tidak memusuhi seorang pun, wa la yunadiruh, dan juga tidak mendebatnya, wa la yata'allam jidal, dan tidak mempelajari jidal, tidak mempelajari perdebatan. Kenapa? Fa innal kalama fil qadar wa ru'yah wal Qur'an wa khairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Masyaallah. Dikarenakan berbicara, berdalam-dalaman berbicara dengan pembicaraan yang sifatnya mengkritik terhadap takdir,
tentang ru'yah, tentang Al-Quran dan selainnya daripada as-sunnah yang ada dalam as-sunnah, makruhun, dibenci dan dilarang. Maksudnya berbicara bagaimana? Berbicara mengkritik, menyalahkan, kemudian menolak, itu di dalam syariat makruhun manhiyun. Paham ya? Dilarang dan juga apa? Dibenci. Kenapa? Karena sudah kita lewati. Kalau itu sahih, cukup kita mengatakan sami'na wa ta'ana. Kalau kita belum bisa mengamalkan, berdoa semoga kedepannya bisa mengamalkan. Tapi kalau menolak jangan. Paham ya? Kalau menolak jangan. Nah, barakallahu fiik. Itu yang disebutkan oleh beliau di sini bagus sekali. Jadi jangan sampai kita menolak hadis atau menolak apa? As-sunnah as-sahihah. Nah, barakallahu fiik atau yang semisalnya. Karena selama itu sahih, maka apa? Kita mengambilnya. Yang terakhir, wala yakunu sahibu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah hatta yad'al jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Lihat ini. Nah, kata beliau, dan orang yang pemilik perdebatan, sahibul jidal, orang yang debat tersebut, tidak dikatakan ahli sunnah walaupun dia itu benar dan mencocoki sunnah di perdebatannya. Maksudnya bagaimana? Orang dikatakan ahli sunnah itu kesadaran, bukan karena sebabnya debat. Paham belum? Jadi kalau dia ingin mendapatkan hak dengan cara perdebatan, debat dulu, itu ternyata apa, barakallahu fiik, mencoreng sebenarnya. Nah, tapi kesadaran diri, lihat, sadar, langsung mengimaninya. Lihat itu. Wala yakunu sahibu wa in asaba kalamahu sunnah. Dan pemilik jidal tersebut atau orang yang berjidal tersebut, walaupun ucapannya itu mencocoki as-sunnah, kata beliau, tidak termasuk min ahli sunnah, tidak termasuk ahli sunnah. Hatta yada'a, sampai dia mau meninggalkan al-jidal, perdebatan. Jadi dia mendapatkan al-haq, mendapatkan hujjah al-Qur'an sunnah bukan dari perdebatan. Paham ya? Ini masih perdebatan yang tercela maksudnya. Al-jidal al-matmum. Wa yusallim, dan sampai dia apa? Terima dan pasrah. Wa yu'min bil athar, sampai dia beriman dengan athar. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, ahli sunnah wal jamaah sangat amat berhati-hati, waspada terhadap perdebatan. Jadi jangan dikit-dikit debat, paham ya? Walaupun dia taruhlah pandai berdebat, itu kalau perdebatan yang sifatnya barakallahu fiik hanya untuk barakallahu fiik biar dapat nama, si fulan masya Allah pandai debat, atau debat dengan berisikan apa? Barakallahu fiik, sesuatu yang tercela atau misalnya, dihindari semuanya barakallahu fiik. Jadi kalau tanpa harus debat, lakukan. Dakwah semampunya, sampaikan hadis, sampaikan Al-Quran, kalau Allah, kalau Rasul semampunya. Ternyata kalau dia belum menerima, ya sabar. Karena orang berdakwah itu jangan terburu-buru. Orang berdakwah itu kan awal kali merintis, ya enggak? Yang datang satu orang, dua orang, tidak masalah. Satu orang, dua orang, tiga orang diajarin. Karena orang ketika mengajarkan ilmu Al-Quran Sunnah, itu bukan mencari harta manusia. Itu pastikan sudah. Jangan mencari harta manusia, jangan mencari panggung, jangan mencari apa? Biar dia viral, terkenal, populer, bukan. Tapi carilah barakallahu fiik ridha Allah dan wajah Allah Ta'ala. Mafhum? Makanya ketika ada di suatu tempat pondok pesantren Ahlussunnah, ma'had Ahlussunnah wal Jamaah, kok yang datang 3 orang, 4 orang, enggak masalah. Ini kisah aja ya, anak bukan menyombongkan. Dulu ketika di Jogja itu, Ma'had Taqwa, awal kali buka itu 3 orang, 4 orang yang belajar. Mungkin beliau masih ingat waktu itu ya. Tapi kita bersabar karena kita berdakwah bukan mencari pengikut. Kita berdakwah memang murni mencari apa? Ridha Allah, mencari wajah Allah. Paham ya? Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, mulailah ikhwah pada sadar, paham Al-Quran, paham As-Sunnah. Mulailah berdatangan seperti itu. Jadi orang berdakwah itu barakallahu fiik bukan mencari pengikut. 3 orang, 4 orang tetap diajarin. Tapi kalau orang berdakwah sudah lain niatnya, orang berdakwah ingin mencari fulus, ingin mencari dolar, ingin mencari ringgit Malaysia, ingin mencari rupiah, gak jalan sudah. 3 orang dia nggak mau ngajar, karena 3 orang baru 300.000. Kalau per orang 100.000, paham ya? Paling minim 30 orang lah. 30 orang udah berapa? 3 juta. Manisnya, kipas-kipasnya. Nggak mau kerja, manja, pengennya dapat 3 juta per pekan. Allahul musta'an. Jangan barakallahu fiik. Orang berdakwah itu karena Allah, karena wajah Allah, bukan karena manusia, bukan karena harta manusia. Makanya tanamkan di benak kita, jangan pernah minta harta manusia atau mengharapkan pemberian orang lain. Tapi Ahlus Sunnah boleh nggak menerima pemberian? Nggak ada larangan. Anak sebutkan dalilnya biar tambah jelas.
Karena ada syubhat di luar sana. Ahlus sunnah itu enggak mau minta-minta, dikasih pun enggak mau katanya. Siapa yang bilang enggak mau? Paham ya? Kalau dikasih tanpa syarat, nerima boleh. Dalilnya ada itu. Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasulullah SAW datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memberikan sejumlah harta atau uang. Umar bin Khattab sempat menolak mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tihi laman huwa afqar ilaihi minni." Ya Rasulullah, harta itu berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Menolak beliau. Akhirnya Rasulullah SAW menenangkan seraya berkata, "Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih." Masyaallah. Wahai Umar, kalau datang padamu harta, orang ngasih harta kepada kamu tanpa kamu minta-minta, lihat ini, dan tanpa mengharapkan pemberian orang lain, fakhudhu, ambillah harta tersebut. Fatamawalhu, jadikan itu milikmu. Aw tasaddaq bih, kalau kamu enggak butuh, setelah menjadi milikmu, sedekahkan. Berarti dalil menunjukkan orang kalau barakallahu fi diberi suatu hadiah, nerima enggak ada larangan, selama tidak ada syarat yang batilan itu. Tapi kalau berdakwah karena harta, mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan sanjungan orang lain, jangan. Itu nanti enggak jalan dakwahnya. 3 orang 4 orang enggak mau ngajar dia. Lihat kisahnya Rasulullah SAW ketika memberikan apa, royah. Memberikan royah itu bendera, yaitu pada perang Khaybar. Nah, Rasulullah milih orang yang memang orangnya itu punya apa? Punya ciri khas dan punya sifat tertentu, yaitu apa? Allah cinta dia dan dia pun cinta Allah Ta'ala. Allah dan Rasulnya cinta orang tadi, dan orang tadi cinta Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah satu orang aja, dengan sebab dakwahmu, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu harta kesayangan orang Arab. Jadi antum berdakwah bertahun-tahun kok yang ikut cuma 1 orang, 2 orang, sabar. Itu jauh lebih baik daripada harta dunia dan seisinya. Paham ya? Karena suatu dakwah dikatakan berhasil bukan membawa pasukan yang banyak, bukan. Suatu dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Al-Qur'an Sunnah, dakwah salafiyah dikatakan berhasil, lihat. Dikatakan berhasil kalau sudah bisa mencetak walaupun 1 orang 2 orang, mencetak apa? Paham Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan ini. Kalau sudah mencetak itu walaupun 1 2 orang berhasil sudah. Paham ya? Yaitu memahamkan orang terhadap Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, ucapan, amalan, keyakinan. Dia ucapkan, dia amalkan, dia yakini, berhasil dakwanya walaupun 1 orang 2 orang yang ikut. Paham ya? Antum lihat kalau tidak percaya barakallahu fiik. Suatu ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ditampakkan dalam hadis yang sahih di hadapannya barakallahu fiik sekelompok kaum yang banyak sekali pengikutnya. Beliau mengira itu umat beliau. Ternyata bukan. Nabi Musa dan kaumnya. Ditampakkan lagi ada nabi yang enggak punya pasukan, enggak punya pengikut. Ada nabi yang pengikut 1 orang 2 orang. Ada nabi yang laisa ma'ahu ahad. Enggak ada pengikut sama sekali. Nabi loh padahal ya. Nah, kita kan bukan nabi. Bukan rasul, makanya kalau pengen cari pengikut sangat keliru. Paham ya? Tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun kurang lebihnya ya. Nah, itu pun apa yang ikut banyak atau sedikit? Sedikit. Apakah dikatakan gagal dakwahnya? Jangan. Beliau berdakwah Masya Allah, lailan wa nahara, sirran wa jihara, siang dan malam, terang-terangan sampai sembunyi-sembunyi, mendakwakan tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Bayangkan itu. Anaknya, putranya aja enggak mau. Diajak sama bapaknya enggak mau, sini anakku, masuk naik jalur perahu enggak mau, anaknya nolak. Anaknya durhaka dia anaknya. Paham ya? Sebutkan dalam ayat itu ya. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku sini, naik di atas perahu bersama bapak sini. Jangan bersama orang kafir ya. Bapaknya nasihati anaknya, anaknya malah ngeyel mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan naik ke bukit itu katanya, biar selamat dari air bah. Karena waktu itu memang ada ancaman akan ditimpa musibah besar. Air bah yang sangat besar yang semua akan hancur tenggelam. Paham ya? Kemudian apa para kalafik? Apa kata bapaknya? Nam la asman yaum min amrillah illa man rahim. Pada hari ini enggak ada yang selamat. Enggak ada yang selamat dari air bah tersebut kecuali yang Allah rahmat. Paham ya? Akhirnya wahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Akhirnya antara bapak dan anaknya terhalang-halang oleh gelombang yang besar. Anaknya termasuk yang tenggelam, bayangkan.
950 tahun loh ya. Istri beliau bagaimana istri beliau? Enggak beriman juga. Nah, ini jangan dikatakan gagal dakwahnya. Orang berdakwah itu barakallahu fiik sabar, butuh proses, paham ya? Butuh perjuangan. Kadang juga perlu yang namanya prihatin. Tahu prihatin antum? Perih-perih di batin. Paham ya? Ya kadang jatuh bangun lagi, bangun jatuh lagi wajar. Paham ya? Kemudian kadang berdakwah, ditimpa suatu ekonomi susah, ekonomi sulit itu wajar. Karena kalau kita lihat para nabi dan rasul terdahulu bagaimana dakwah mereka. Dipukul oleh kaumnya, dipukul enggak sembarangan. Dipukul hingga berdarah pun enggak balas para nabi tersebut. Cuma mengusap wajahnya seraya mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh yang tidak tahu. Enggak balas. Lihat itu. Kalau kita kan enggak pernah kan dalam artian berdakwah sampai dipukul kan. Paham ya? Sampai di penjara, cambuk enggak pernah. Imam Ahmad ya. Baik ya, penulis apa kitab ini, Usul Sunnah ini. Cambuk di penjara, kita nggak pernah. Bersyukur barakallahu fiik, berarti masih diberi kemudahan di situ. Nah, syahidnya barakallahu fiik, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah butuh kesabaran. Paham ya? Butuh kesabaran dan juga minta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga barakallahu fiik senantiasa terus berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Menjaga keistiqomahan dalam berdakwah ini. Murni karena mengharapkan wajah Allah taala, murni mengharapkan pahala Allah taala, insyaallah bismillah dengan niatan yang tulus, niatannya ikhlas, dakwah Ahlussunnah tetap berjalan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.